Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada. Senang sekali pagi hari ini, Sir Steve hadir lagi di rumah kalian masing-masing. Ketika kalian mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, Sir percaya kalian semua dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, pagi hari ini di suasana pagi yang berbahagia, Sir Steve kembali akan membagikan berkat firman Tuhan buat kalian semua. Dan sebelumnya, mari kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan tetap menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan pagi ini kembali kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami. Roh Kudus berikan pengertian dan hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua di rumah ambil Alkitabnya, ambil handphonenya, dan mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Kalian di rumah buka firman Tuhannya dan saya akan bacakan buat kalian semua. Ya, ikuti juga kalau kalian bisa membaca sama-sama di rumah. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sekali lagi, hal ini dikatakan Tuhan untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu, Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, pada suatu kali anak-anak sekalian, ada seorang bapak yang sedang memperhatikan anaknya yang masih kecil. Ketika anak ini berusaha untuk memindahkan sebuah batu yang cukup besar ukurannya, untuk ukuran anak kecil, untuk memindahkan sebuah batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia memperhatikan bagaimana susah payahnya si anak ini berusaha menggeser dan mengangkat batu ini. Sang ayah memperhatikan dari jauh bagaimana upaya dari anak kesayangannya. Sang anak dengan berusaha keras, dia mulai berusaha untuk mengangkat batu ini, kemudian menggesernya dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat berikutnya. Tapi beberapa kali anak ini mengalami kegagalan. Beberapa anak ini mengalami kesulitan karena mungkin batu ini lebih berat dari kemampuan dia untuk mengangkatnya. Tetapi sang ayah diam saja. Kemudian dari jauh dia hanya tersenyum memperhatikan bagaimana usaha dari anak ini untuk bisa berhasil memindahkan batu tersebut. Nah, setelah sekian waktu lamanya anak ini berusaha dengan berbagai upaya, dengan berbagai kekuatannya. Dia mengarahkan kekuatannya sambil dia mungkin ngomel-ngomel, kemudian dia juga mungkin sampai berkeringat, bahkan mungkin tangannya sedikit agak terluka karena dengan usaha yang keras dia berusaha memindahkan batu tersebut. Setelah sekian waktu lamanya si ayah memperhatikan usaha yang begitu luar biasa dari anak ini. Ayah ini kemudian mendekat kepada anak tersebut, kemudian dia berkata, "Nak, apakah kamu sudah mengerahkan semua kekuatanmu untuk memindahkan batu ini ke tempat yang kamu mau?" Dengan santai anak ini berkata, "Sudah ayah, aku sudah berusaha mengerahkan semua kekuatanku. Aku sudah berusaha mengangkat batu ini sungguh-sungguh. Aku sudah berusaha menggeser batu ini, tapi terlalu berat," dia bilang. Anak ini berkata, "Terlalu berat, terlalu besar batu ini bagiku, dan aku sulit untuk memindahkan batu ini." Kemudian sang ayah berkata, "Sebetulnya kamu belum mengerahkan semua kekuatanmu, nak. Kamu belum mengerahkan semua kemampuanmu untuk berusaha mengangkat dan memindahkan batu ini." Kemudian sang anak ini kembali berkata, "Sudah ayah, aku sudah berusaha mengerahkan semua kekuatanku untuk memindahkan batu ini." Kemudian dengan bijak, dengan santai, ayah ini berkata, "Sebetulnya kamu belum, nak, mengerahkan kekuatanmu karena kamu belum meminta tolong kepada ayah. Kamu belum meminta pertolongan ayah untuk membantu kamu memindahkan batu ini dari tempat yang kamu mau menuju ke tempat berikutnya. Kamu belum berusaha meminta pertolongan ayahmu ini." Maka seketika itu juga sang ayah bersama dengan anak ini, mereka berdua bersama-sama berusaha mengangkat batu itu. Dan dalam hitungan sekian detik, batu yang menurut anak ini terlalu berat
ternyata bersama dengan sang ayah, mereka berdua bisa mengangkatnya dan bisa memindahkannya ke tempat yang dituju. Nah, anak-anak sekalian, pagi hari ini saya mau bilang sama kalian, dalam hidup kita, dalam hidup kalian dan juga mungkin saya, seringkali kita berkata bahwa permasalahan saya terlalu berat, pergumulan saya terlalu sulit, terlalu banyak tekanan dalam hidup yang saya hadapi, terlalu banyak pergumulan yang harus saya emban, yang harus saya hadapi. Ada begitu banyak kesulitan yang menimpa, dan sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, tidak ada satu way out yang bisa saya dapatkan. Berbagai upaya sudah saya lakukan, berbagai kekuatan, berbagai cara sudah saya keluarkan untuk saya bisa lepas dari masalah yang sedang saya hadapi. Tapi ternyata semuanya tidak ada gunanya, sepertinya demikian. Sepertinya tidak ada solusi yang saya dapatkan. Nah, pagi hari ini, mari kita kembali belajar dari firman Tuhan. Mari kembali kita belajar dari apa yang Yesus mau berikan kepada kita semua untuk kita renungkan. Kalian ingat ada sebuah kisah dalam Alkitab. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaannya adalah, kenapa dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Dia adalah Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan bisa membuat mujizat, tetapi Tuhan menyuruh Filipus untuk memberi makan 5.000 orang. Dia bilang kepada murid-muridnya, kamu yang harus kasih mereka makan. Padahal sebetulnya kalau mau dikatakan Yesus hari itu bisa saja dia langsung bikin mujizat. Bisa saja dia langsung dalam hitungan sekejap 5.000 orang bisa makan. Tapi Yesus tidak langsung lakukan itu. Dia suruh murid-muridnya cari solusi untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Apa tujuan Tuhan mengajar demikian kepada murid-muridnya? Tuhan hanya ingin mengajar kepada mereka semua bahwa sebetulnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Mereka tidak bisa berbuat banyak ketika sebuah masalah besar mereka hadapi dan mereka hadapi dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan murid-muridnya berkata, Tuhan, bagaimana kami bisa kasih makan 5.000 orang? Sedangkan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Itulah sebuah fakta, itulah sebuah kenyataan. Dan secara manusia tidak mungkin memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan berkata, berikan kepadaku 5 roti dan 2 ikan ini. Artinya Tuhan menawarkan sebuah keterlibatan Tuhan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan ketika 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan, Tuhan mendoakan dan Tuhan melipat gandakan. Dan pada akhirnya 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Bahkan bisa sisa 12 bakul. Dalam situasi seperti ini murid-murid bisa belajar dan juga kita semua bisa belajar bahwa sekuat apapun kita sebagai manusia, kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah kita kadang terlalu besar dibandingkan dengan kekuatan kita. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita berkata, Tuhan mana pertolonganmu? Tuhan mana mujizatmu? Kok sampai hari ini belum terjadi? Mungkin ketika kita berkata demikian, itu adalah sebuah titik paling rendah dari pergumulan kita. Sudah paling pol kita bilang, kita bergumul dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita berkata, Tuhan mana mujizatmu? Padahal sebetulnya Tuhan sudah menawarkan. Tuhan sudah memberikan sebuah solusi dan Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dikala kita letih, lesu, dan berbeban berat, yang pertama kita lakukan bukan kita datang kepada Tuhan sebagai yang utama. Tetapi seringkali kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Seringkali kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Dan setelah semuanya tidak bisa menyelesaikan, barulah kita mengingat Tuhan. Seringkali masalah tidak terselesaikan bukan karena kita tidak bisa menyelesaikan, tetapi karena kita selalu fokus dengan kekuatan kita. Mari pada hari ini saya mengajak kalian dan juga saya secara pribadi, kita bersama-sama belajar bahwa mengandalkan Tuhan di atas segalanya itu penting.
supaya kita bisa menang terhadap apapun yang kita hadapi. Pergumulan kita, masalah kita, problem kita yang kita hadapi, kita bisa selesaikan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita terbatas. Tidak ada batu yang besar yang tidak bisa kita geser kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada gunung yang tidak bisa kita taklukkan kalau kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Iman kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, dan juga rasa bersandar kita, rasa berserah kita kepada Tuhan akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Ketika kita semua mengandalkan kekuatan kita, maka Tuhan membiarkan kita berjalan, dan Tuhan melihat sepertinya kita nggak butuh Tuhan. Tetapi dikala kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa dengan yang kita bisa, maka Tuhan tetap siap menolong setiap kita. Hari ini apa yang sedang kita hadapi, mari libatkan Tuhan. Mari minta pertolongan Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia Bapa yang siap menolong. Dia Bapa yang sangat luar biasa. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita melangkah dengan Tuhan, kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan menjadi satu dengan hidup kita, maka kita bisa memecahkan semua masalah. Kita bisa menyelesaikan semua pergumulan hidup kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan situasi. Jangan pernah menyerah dengan kondisi kalian. Tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan nantikan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita kuat. Bersama dengan Tuhan kita bisa menyelesaikan semua masalah kita. Dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, semuanya menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan buat setiap kami semua. Biarlah firman ini menguatkan kami untuk kami terus bersandar kepada Tuhan, untuk kami tetap setia dan mengharapkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Manusia kami terbatas, kekuatan kami terbatas, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, tetap stay di rumah, tetap percaya, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap bersyukur dalam segala hal, dan selalu mengerjakan semuanya dengan penuh sukacita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. God bless you. Bye-bye.